Hati anak mana yang tidak murka, di mana mengetahui jika ibu tercinta mengalami penganiayaan dari orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang. Ya, itulah kegeraman yang sedang dirasakan oleh Atala Noval. Murka dengan semua tindakan ayah sambungnya Ferry Irawan, Atala pun bahkan menyebut jika Ferry bukanlah laki-laki jantan karena sudah bermain fisik kepada seorang wanita, apalagi ibu kandungnya. Hal yang sama pun juga diungkap oleh Verrel Bramasta. Verrel bahkan menyayangkan tindakan ibunya yang seakan merahasiakan permasalahan ini darinya, hingga puncaknya mengalami KDRT yang dilakukan Ferry. Lain halnya dengan kedua anak Vena Melinda, Atala dan Verrel. Keluarga Ferry Irawan pun juga mengaku kecewa akan sikap Vena yang seakan main hakim sendiri. Lantas, seperti apa kejadian sebenarnya menurut keluarga Ferry Irawan? Dan benarkah tidak ada permintaan maaf seperti yang diungkapkan oleh Vena Melinda dalam pernyataan sebelumnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan kekerasan KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan masih menjadi kabar yang cukup menghebohkan. Bagaimana tidak, di awal tahun 2023, tiba-tiba saja masyarakat pun dibuat tersentak dengan kabar KDRT yang diduga dilakukan pasangan yang tengah dimabuk asmara itu. Kerap menampilkan sikap romantis. Meski di usianya yang terbilang senja, kabar ini pun mulai terbuka sedikit demi sedikit setelah Vena muncul dan mengkonfirmasi kronologi kejadian yang diduga dialaminya. Kejadian ini pun sontak saja membuat anak-anak Vena menjadi geram. Sebagai seorang anak, Verrel dan Atala pun tentu tidak bisa diam dengan tindakan yang diduga dialami ibundanya tersebut. Atala pun juga menyebutkan jika Ferry bukanlah seorang laki-laki jantan karena diduga melakukan kekerasan terhadap seorang wanita. Lantas seperti apa sikap Atala setelah kejadian KDRT yang dialami ibundanya, Vena Melinda? Kalau masalah materi aku nggak pernah nuntut apa-apa ya dari dia, soalnya kecewanya itu dia kasar sama mama saya aja sih. Di sana saya ngerasa, wah ini bukan laki-laki kayaknya nih. Pertanyaan aku satu doang gitu, aku nggak perlu dia minta maaf, nggak perlu apa, kenapa dia ngelakuin hal kayak gitu loh. Kenapa dia bisa kasar sama cewek, itu aja sih yang pengen tahu. Saya sempet di chat sama dikirimin video dia minta maaf, tapi kan itu bukan apa ya, menurut saya nggak perlu itu ya. Buat apa gitu dia minta maaf, tapi ya kayak gitulah kelakuan dia. Kayak saya nggak perlu dia minta maaf sih sebenarnya. Saya cuma perlu dia komit aja gitu ke omongan dia yang awal. Jadi kan saya udah kecewa ya, jadi saya udah nggak peduli dia mau minta maaf atau kayak gimana. Ya udah, anggap nggak ada aja gitu. Kekecewaan yang memuncak dari dalam hati Atala tentu dirasa wajar. Sebagai anak dari orang tua yang berpisah beberapa tahun lalu, Atala pun tentu mendambakan sosok pria yang mampu menjadi ayah yang baik, terutama bagi ibundanya Vena Melinda. Apalagi, Atala pun juga kerap diperlihatkan sikap romantis ayah sambungnya itu kepada sang bunda. Namun, hal yang sebaliknya pun justru terjadi. Padahal belum juga setahun, pria yang sempat memintanya menjadi ayahnya itu menikahi ibundanya.
sama dia di Hong Kong. Dan aku kan ngeliat lah gimana bucinnya mereka kan. Walaupun ya mama sebenarnya udah ngasih kayak kode-kode dikit nih. Kalau dia orang itu emang sebenarnya itu agak kasar gitu. Mama sempat ngasih kode kalau kok kan manggilnya Abi ya saat itu ya. Kok Abi ini sih beda kalau misalkan lagi rame-rame sama keluarga tuh manis banget deh. Tapi kalau lagi berdua galaknya minta ampun, suka bercanda kayak gitu. Tapi kan aku kan mikirnya positif aja ya kan. Oh mungkin lagi bercanda. Jadi aku kok yang kayak ketawa-ketawa aja gitu. Kecewa juga sama Om Ferry karena emang gimana ya, aku udah minta dia untuk jagain mama kan sebelum nikah. Dan dia udah meyakinkan aku sama kakak juga kalau dia bakal ngelakuin itu. Tapi kan ternyata kan kejadiannya sebaliknya gitu. Jadi kecewa banget sama dia sih. Kebalikan apa yang dia bilang yang dia lakuin gitu. Dimana sebelum nikah dia manis-manis banget ke mama ya kan. Terus dia juga meyakinkan aku sama kakak kalau dia bakal jagain mama sampai tua. Tapi kan ya waktu yang membuktikan kan kejadian jadi kayak gini. Omong kosong ya bisa dibilang ya. Itu kan kita sebagai anak ya kesel banget ya. Atala tentu tidak menduga kejadian seperti ini bisa terjadi kepada ibundanya. Ya, menerima sosok baru dalam kehidupannya tentu bukanlah perkara yang mudah. Namun, hal tersebut tetap dilakukannya demi kebahagiaan sang bunda. Maka seperti inilah Atala yang kembali menguntai perasaan kecewanya akan sikap pria yang sempat dihormatinya itu. Padahal aku sama kakak tuh gak pernah nuntut apa-apa sama dia gitu loh. Even mama pun gak pernah minta apa-apa dari dia ya. Kalau dia lagi gak ada, mama yang bantuin gitu ya. Mama kan baru cerita juga. Ya itu rasa kesel aku, kenapa dia gak bersyukur gitu. Udah dibantuin sama mama Vena, terus dia bisa ngelakuin tindakan keji kayak gitu kan. Gak tau lah, kalau ketemu sih aku sempat papasan aja ya sama dia gitu. Kan saat itu kan aku nemenin mama ke Polda ya kan. Dan kebetulan dia juga baru keluar dari kantornya juga kan, kantor polisi. Nah saat itu dia langsung kayak pengen peluk-peluk aku gitu kan. Tapi ya aku udah nggak anggap sama sekali lah, aku udah langsung lewatin aja gitu. Soalnya aku udah nggak respect sama dia sama sekali. Rasa kecewa yang berkecamuk di hati Atala tentu serupa dengan sang kakak Verrel Bramasta. Bahkan Verrel menyayangkan tindakan ibunya yang seakan merahasiakan permasalahan ini darinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kekecewaan yang berkecamuk di hati Atala tentu tidak jauh berbeda dengan sang kakak Verrel Bramasta. Di awal-awal hubungan sang ibu dengan Ferry Irawan, Verrel memang seakan tidak merestui hubungan ibunya. Namun apa mau dikata, sebagai seorang anak laki-laki tertua di dalam keluarganya, Verrel pun menyisihkan perasaannya sendiri dan mengutamakan kebahagiaan wanita yang melahirkannya itu. Lantas seperti apa saat Verrel pertama kali mendengar sang ibu mendapatkan KDRT? Masih kaget sih karena pertama kali aku dengar berita ini kan aku masih di Jepang. Dan itu pagi-pagi banget ya, itu kita lagi ngapain ya Kak Vivi itu? Mau siap-siap jalan. Mau siap-siap jalan, harusnya kita tuh pulangnya masih 2 hari lagi, cuma dengar kabar itu langsung udah deh coba cari tiket yang bisa pulang gitu. Coba ceritain Kak Vivi kayak gimana kejadiannya tuh? Ya tiba-tiba ya Tante Venanya video call sambil berdarah-darah, nangis kayak gitu. Sedih lah Verrel sampai nangis, kita juga panik kan, mau pulang gimana. Kondisi tadi mama, kebetulan mama tadi udah kalau untuk luka-luka segala macam udah nggak ada, cuman mama sempat ngeluh berapa kali badannya sakit gitu, karena kan kalau menurut kepolisian dan dokter ada
retak di iganya, jadi ya dia masih belum 100% lah. Terus juga lebih khawatir lagi karena dia shock gitu, jadi dia tadi sempat cerita banyak di pesawat bahwa ya gini loh Kak ceritanya, mama baru shock sekarang, sedih gini. Sebagai anak pasti ya turut prihatin dan turut sedih juga. Kalau ditanya sebagai anak gimana, yang pasti hancur lah, sedih lah melihat ibu kita dalam kondisi kayak gitu ya. Marah, kesel, itu semua pasti gitu. Cuman ya sebagai anak paling tua juga aku harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yaitu adalah buat apa kita kebawa emosi. Yang paling penting saat ini, prioritas saat ini adalah mama. Harus ada untuk mama, harus ada di samping mama, dan yaudah itu yang aku lakuin gitu. Jadi aku kesampingkan semua perasaan itu dan aku ada buat mama gitu. Meskipun nggak bohong sih, baru sekarang ini ya, setelah semuanya selesai baru berasa tuh kayak rasa sedihnya, rasa kayak marahnya, nggak nyangkanya itu baru bener-bener wah berasa banget sekarang. Peristiwa ini pun tentu menjadi pukulan berat bagi Feral. Pasalnya, sebagai anak tertua di dalam keluarga, seharusnya ia pun lebih dekat kepada ibundanya. Namun karena beberapa alasan, Feral pun tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan kejadian yang tidak diinginkannya ini pun akhirnya terjadi. Selain itu, Feral pun juga menyayangkan sikap bundanya yang seakan tidak terlalu terbuka dan terkesan merahasiakan permasalahan ini darinya. Selama mama menikah kemarin kan jarang ketemu dan jarang sharing-sharing ya, jarang ngobrol. Tapi dalam kesempatan ini, beberapa hari ini mama banyak cerita sama aku, banyak sharing gitu tentang apa yang terjadi, apa yang mama alamin gitu. Dan gimana ya, sebagai anak aku hanya bisa turut prihatin dan berharap semoga seharusnya aku bisa ada di situ untuk jagain lah gitu. Meskipun mama sudah berkeluarga ya, cuman ya kayaknya tugas kita sebagai anak untuk jagain orang tua kita tuh nggak akan pernah selesai ya, sampai nanti mungkin orang tua kita udah nggak ada lagi. Aku selalu percaya dalam hidup sih setiap orang itu dipertemukan untuk kita belajar sesuatu dari orang itu gitu. Jadi tidak pernah ada yang namanya tuh segala sesuatu tuh coincidence gitu. Coincidence tuh secara tidak sengaja gitu, pasti ada alasannya kita ditemukan sama orang ini, dan udah ditentukan juga orang ini datang ke hidup kita tuh untuk memberikan kita pelajaran seperti ini gitu. Ada baiknya juga ya kalau semuanya tuh mungkin dibuka atau bisa terbongkar lebih cepat. Lain halnya dengan Atala dan juga Feral. Keluarga Ferry Irawan pun juga mengaku kecewa akan sikap Vena Melinda. Lantas, seperti apa kejadian sebenarnya menurut keluarga Ferry Irawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Setelah 2 pekan kasus KDRT yang dialami Vena Melinda, pihak keluarga Ferry Irawan pun akhirnya muncul ke hadapan publik. Didampingi Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya, pihak keluarga pun menegaskan jika sejak awal kejadian dugaan KDRT, pihak keluarga mengaku sudah meminta maaf kepada Vena Melinda. Namun, permintaan maaf itu pun tidak direspon, hingga ujungnya Ferry pun justru dilaporkan ke pihak kepolisian. Pihak keluarga pun juga menyayangkan atas apa yang didapat oleh ibunda mereka, di mana warganet membuli ibunda Ferry hingga keluarga Ferry pun mengaku sakit hati. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi
Saya pikir ya udah saya nggak usah hubungin dulu biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Kita sama sekali tidak ada komunikasi dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Yang aku nggak terima sebenarnya masalahnya sama kakakku, tapi kita nih keluarga ikut kena hujatan. Apa salah seorang ibuku sampai dihujat sama kalian tuh apa? Dia nggak pernah nongol di TV, nggak pernah memberikan statement apapun. Sampai yang saya baca itu sangat-sangat tidak pantas dilontarkan untuk ibu saya yang berusia 76 tahun. Apa Mbak? Apa kira-kira? Apa Mbak? Ya seperti ibu melahirkan, apa waktu itu gimana sih bisa melahirkan anak seperti ini gitu. Itu kan rasanya nggak pantas banget ya. Tolong kalaupun mau berkomentar yang bijak lah. Kalian boleh menghujat kakak saya, tapi jangan hujat ibu saya. Gimana pun saya kalau udah bicarain ibu saya pasti nggak terima gitu loh. Ibu saya, ibu yang mengandung kakak saya, 4 kakak saya, dan tambah saya jadi 5. Perjuangan seorang ibu, lalu tiba-tiba dia harus melihat dihujat. Apalagi anak-anak yang lain ikut dihujat. Yang nggak tahu apa-apa ya? Nggak tahu apa-apa. Kalau memang mau menghujat kakak saya silakan, tapi jaga keluarga yang lain. Yang saya bingung, kalau cuman perkara sekecil itu mimisan dan akhirnya diperbesar, ini kan sama saja menjatuhkan posisi seorang suami gitu loh. Apalagi ya saya juga kan rasa semua pasangan juga nggak ada yang nggak pernah yang namanya konflik. Nah kalau sekedar mimisan dan akhirnya ini diperbesar, yang kami hari ini keluarga juga makin lebih bingung. Bahkan banyak sekali semua bertanya, kok ini cuman proses seperti itu, kok tiba-tiba Ferry ditahan dan lain-lain. Dan ya terus terang sampai hari ini juga keluarga belum dapat penjelasan apa-apa dari pihak kepolisian. Opini publik ya yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh ya menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.